Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ketemu lagi dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini masih di topik siklus pendapatan atau revenue cycle, dan submateri kali ini akan membahas mengenai pengendalian internal yang terdapat pada siklus pendapatan. Baik, kita mulai saja. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap selalu jaga kesehatan. Nah, ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, bahkan sudah latihan juga. Tapi ternyata di minggu kemarin, dalam menerapkan penilaian atau analisis internal control ini, masih banyak yang ngaco ya, yang kemana saja. Jadi menilai internal kontrolnya tidak berdasarkan teori atau patokan yang sudah disediakan. Sehingga hasilnya ya kemana aja, tersesat ya dalam rimba dunia persilatan akhirnya. Nah, ini kuncinya ini ya, yang kita bisa lihat di layar ini. Jadi semua kontrol ini bisa dilihat ada berapa, bisa kita hitung ya. Semuanya ada pakai kita set pointer saja. Sebentar ya. Ya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama otorisasi transaksi ya, atau transaction authorization. Kedua segregation of duties atau pemisahan fungsi, dan seterusnya. Kita akan lihat penjelasan dari komponen pengendalian inter ini di view berikutnya, di slide berikutnya. Oke, yang pertama persetujuan otorisasi transaksi atau transaction authorization. Nah, yang pertama harus dilakukan otorisasi adalah persetujuan kredit penjualan atau penjualan kredit ya. Ketika ada seorang customer, seorang pelanggan yang mengajukan pembelian secara kredit kepada kita, maka kredit ini harus kita setujui atau tolak ya. Nah, harus dibentuk sebuah bagian khusus yang mengenangani kredit ini. Oh, ini salah ketik ya. Ini bukan kredit, kredit harusnya kredit ya. Ya, biasanya namanya bagian kredit ya. Seperti di bank itu biasanya suka ada bagian kredit atau departemen kredit. Sehingga setiap adanya order akan dilimpahkan dulu ke departemen ini untuk dinilai apakah layak diberikan kreditnya, disetujui order penjualannya, atau ditolak. Salah satu tekniknya adalah dengan menerapkan atau membuat batasan kredit atau kredit limit ya. Sehingga kalau seorang customer sudah melewati batas kreditnya, maka tidak bisa diberikan lagi. Ada cukup banyak teknik dan prosedur untuk melakukan kredit ini. Tiap perusahaan bisa berbeda-beda. Yang jelas, departemen ini harus punya catatan khusus atau adanya kebijakan mengenai kredit ya. Nah, terutama kalau pelanggan baru ya, ketika ada baru pelanggan mengajukan atau meminta pembayarannya secara kredit. Nah, ini biasanya agak lama prosesnya, bahkan harus hati-hati. Bahkan kalau perlu dimintakan deposit. Ya, makanya jangan aneh kalau kita mau bayarnya kredit, itu suka diminta depositnya. Karena itu adalah salah satu teknik pengendalian internal. Jadi kalau tidak bayar customer-nya, uangnya sudah ada di kita. Itu yang pertama. Yang kedua, otorisasi untuk retur ya. Nah, jika customer mengembalikan barang, sama halnya dengan kredit, itu harus ada kebijakan khusus, sehingga tidak sembarangan orang bisa kredit ya. Makanya kalau beli barang-barang secara online ya di marketplace, di Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya, tidak semua barang bisa diretur ya. Bahkan ada kebijakan khusus, misalnya 2 minggu,
atau 1 minggu dan macam-macam. Nah, harus dibuat kebijakannya sehingga barang yang diretur itu memang sesuai dengan kebijakan. Nah, penentu kebijakan ini harus ada departemen khusus, tidak sembarangan, karena takutnya dikhawatirkan ada barang yang kesalahan penerima, rusak, kemudian dikembalikan minta ganti yang baru. Itu ada 2 ya, komponen untuk otorisasi transaksi, untuk kredit dan retur. Nah, komponen yang kedua adalah pemisahan fungsi. Apa itu pemisahan fungsi? Intinya, departemen atau bagiannya harus terpisah. Bagian apa yang harus terpisah? Yang pertama adalah bagian yang menyetujui kredit harus terpisah dengan bagian yang menangani order penjualan. Ya. Kenapa harus dipisahkan? Kalau bagian yang memproses order bisa juga menyetujui kredit, karena sudah kenal lama dengan si pelanggan, bisa saja catatan kreditnya jelek, sudah banyak diberikan barang oleh kita tapi belum bayar-bayar, karena kenal kita berikan kredit juga. Akhirnya bisa-bisa piutangnya menjadi tak tertagih ya. Nah, bagaimana kalau dipisahkan? Karena bagian yang terpisah diharapkan atau kemungkinannya tidak kenal dengan yang melayani pelanggan, sehingga bisa lebih fair penilaiannya. Yang pertama, kemudian yang kedua, bagian yang menangani aset terpisah dengan bagian yang melakukan pencatatan. Misalnya apa? Asetnya barang ya. Barang dagangan biasa disimpan di mana? Di gudang ya. Nah, gudang itu fungsinya menerima barang, menyimpan, kemudian mengeluarkan. Nah, harus ada bagian yang mencatat persediaan barang dagangan ini ya. Walaupun gudang punya catatan gudang, tapi catatan di bagian akuntansi juga ada. Biasanya kalau di akuntansi itu sudah termasuk harga, ya, termasuk harga pokoknya. Tapi kalau di gudang, catatannya hanya berupa mutasi persediaan saja. Apalagi selain barang, yaitu uang ya. Yang yang melakukan penerimaan uang, pengeluaran uang, itu harus terpisah dengan bagian yang melakukan pencatatan ya. Seperti misalnya kalau kita bayar SPP ya, itu kan ada bagian kasir tuh, Pak siapa namanya? Pak Dedi ya. Nah, dia tidak melakukan pencatatan secara akunting ya, walaupun dia punya catatan uang yang dia terima berapa, dikeluarkan berapa. Tapi secara akunting ada bagian yang khusus mencatat kas ini. Jadi terpisah ya, sehingga nanti bisa dilakukan kontrol, dicocokkan uang fisiknya di Pak Dedi berapa dengan bagian akunting berapa. Nah, itu harus sama. Jika terjadi selisih kan bisa ditelusuri selisihnya di mana. Nah, dengan pemisahan ini diharapkan tidak terjadi penyelewengan atau fraud. Sehingga di nomor ketiganya ini, secara struktur organisasi, itu memang harus dipisahkan. Bagian mana yang mencatat, melakukan pencatatan, dengan bagian yang melakukan atau penanganan aset. Ya. Oke, itu tentang pemisahan fungsi. Kita lanjutkan ke komponen berikutnya. Nah, supervisi atau pengawasan ya. Kenapa harus dilakukan supervisi? Itu alasannya pertama, pemisahan fungsi memang benar-benar dijalankan ya. Karena kenal kan bisa saja nih, walaupun bagian terbeda, tapi terjadi kong kali kong ya, atau collusion. Itu harus ada supervisi. Tapi yang menurut hal ini yang harus benar-benar diawasi adalah fungsi pada mailroom ini.
Nah, cuma merum ini tidak kita bahas lebih jauh ya, karena di Indonesia prakteknya ini belum ada ya, saya belum pernah menemukan adanya merum atau ruangan khusus untuk menerima cek yang dikirimkan melalui pos ya. Jadi kita lanjutkan saja ke komponen berikutnya. Ya, sekarang accounting record atau catatan akuntansi. Ya, ini catatan akuntansi yang minimal harus ada ya. Termasuk dokumen-dokumen yang pre-numbered ini adalah dokumen yang diberi angka, diberi nomor secara tercetak. Ya. Di nomornya bukan tulis tangan, sudah dicetak. Beberapa dokumen yang harus diberi nomor urut tercetak ini diantaranya adalah order penjualan ya, kemudian surat pengiriman, kemudian di kas itu bukti pengeluaran kas ya. Makanya kalau gagal atau salah menulis, ini tidak boleh langsung dibuang ya, diberi tanda void misalnya atau batal. Kenapa? Karena nanti bisa diurut ya, nomor-nomor dokumen ini harus terurut sehingga kalau ada yang hilang, kan jadi pertanyaan nih, ini kenapa ini nomor ini nggak ada? Tapi kalau tetap diarsipkan, void masih jelas. Kenapa harus diarsipkan? Karena bisa saja orang membuat pengeluaran, tapi untuk pengeluaran pribadi ya. Kan kalau dihilangkan bukti dokumennya atau salinannya, kan tidak ketahuan ya. Tapi kalau misalnya itu gagal, tetap ada arsipnya dengan diberi tanda batal atau void. Jadi dokumennya harus diberi nomor urut tercetak sebagai pengamanan. Nah, kemudian ini sebenarnya dokumen ya, nomor 1 itu bukan accounting record, tapi ini fungsinya kita masukkan ke sini sebagai salah satu pengendalian internal. Kemudian yang kedua dibuatkan spesial jurnal khusus ya. Ini lebih memudahkan dalam pencatatan, sehingga jurnal penjualan akan terpisah dengan pembelian. Nah, selain jurnal tentu harus disiapkan, selain buku besar adalah buku besar pembantunya ya, seperti piutang, sehingga bisa lebih mudah mengontrolnya. Selain piutang juga begitu juga persediaan. Jadi kita bisa lebih mudah melakukan pemeriksaan terhadap suatu barang atau piutang kepada suatu customer. Nah, berikutnya general ledger, buku besarnya ya. Jadi ada buku besar dan buku besar pembantu, sehingga nanti bisa dicocokkan nih. Jumlah buku besar ini harus cocok dengan buku besar pembantunya. Nah, berikutnya ini adalah berkas atau files ya. Sebenarnya merupakan catatan akuntansi, tapi kenapa seolah-olah dipisahkan? Ini sebenarnya catatan pembantu ya. Yang pertama seperti misalnya open sales order file ini. Ini fungsinya untuk mencatat order penjualan. Jadi mana penjualan yang masih terbuka ya, terbuka itu belum dipenuhi ya. Jadi order-order yang belum kita kirimkan barangnya ya. Mana yang sudah dikirimkan barangnya, yang sudah dipenuhi. Sehingga kalau ada customer bertanya, kita bisa melihat catatan ini. Atau juga kita selain untuk kepentingan ke customer, kita juga lebih mudah nanti menelusuri ya. Jangan sampai ada order fiktif ya. Seolah-olah barangnya dikirimkan, padahal seolah-olah ada order ya. Padahal ordernya tidak ada ya, dikirimkan ke rumah si bagian yang menangani order penjualan. Ini kadang-kadang dipisah, kadang-kadang digabung dengan sales order pending ya. Ini hampir sama sebenarnya ya. Kalau order pending itu misalnya barangnya tidak ada sehingga back order ditambah dengan apakah sudah dibayar atau belum. Ini dipisahkan boleh karena ini ada back order dan pembayarannya. Kalau ini hanya barang yang ordernya masuk, mana yang sudah dikirim, mana yang belum.
Kemudian yang lainnya adalah shipping log, ini adalah catatan pengiriman ya. Sehingga kita jelas ya, kita bisa bandingkan ke Open Sales Order File ini, mana saja pesanan yang sudah dikirimkan, dan dengan siapa dikirimkannya, apakah oleh armada perusahaan atau menggunakan jasa ekspedisi. Nah, kalau jasa ekspedisi harus termasuk dengan nomor resinya biasanya ya, sehingga kita bisa kontrol barangnya sudah sampai kemana. Satu lagi adalah credit record ya. Ini berbeda dengan batas kredit atau kredit limit ya. Record kredit ini adalah catatan mengenai order dari pelanggan dan pembayarannya. Jadi kita bisa melihat bagaimana tingkat pembayaran, bagus tidaknya pembayaran dari sebuah customer. Apakah pembayarannya lancar, lambat, atau nggak dibayar-bayar ya. Nah, itu kan perlu catatan. Makanya kita buatkan credit record ini. Jelas ya? Kita lanjutkan ke terakhir mengenai akses kontrol. Ini kalau masih ingat kita sudah bahas ya, ketika kita menggunakan Zoom, pembatasan akses ini misalnya ke kas ya, yang tempat menyimpan kas kan tidak boleh sembarangan orang masuk tuh, termasuk juga gudang ya, tidak boleh sembarangan orang masuk ya. Bahkan seringkali ditulis tuh, ada tulisan di pintunya, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kenapa tidak bisa sembarangan orang masuk? Apalagi uang ya, uangnya banyak berceceran, apalagi lagi sibuk ya, bisa-bisa uangnya hilang. Begitu juga dengan barang. Jadi salah satu komponen pengendalian internal adalah tempat penyimpanan akses tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang. Itu kita kalau sudah ini sebenarnya materinya sudah jelas, sudah kita bahas ya. Ini hanya sebagai review saja, sebagai pengingat. Dan sekarang sebenarnya bagaimana cara menilai internal control sebuah perusahaan atau sebuah kasus ya. Nah, caranya atau tekniknya menggunakan tabel ini ya. Jadi bikin kolom komponen-komponen internal kontrolnya yang 6 tadi ya. Ini saya kasih contoh 2 saja ya. Nanti lengkapi semuanya dengan 6-6-nya. Yang pertama di sini otorisasi transaksi. Misalnya pemberian kredit ya. Lihat tadi ada berapa otorisasi transaksi yang harus dicek ya. Ini salah satu contohnya pemberian kredit ya. Nah, kita lihat apakah di kasusnya ada otorisasi pemberian kredit. Artinya ada pihak tertentu, pihak yang khusus yang kerjanya memang mengesahkan atau menolak kredit ya. Nah, di sini contohnya ada ya, kita beri tanda centang di sini, tanda check mark. Di kolom ada. Kemudian tidaknya kosongkan ya. Dan di kolom keterangan dilakukan oleh Direktur Keuangan. Jadi kasus ini yang melakukan persetujuan kredit atau menolak kredit bukan bagian kredit, tapi misalnya Direktur Keuangan. Nah, apakah ini boleh? Boleh saja ya. Yang jelas di sini bagiannya memang atau ada bagian yang fungsinya seperti itu, dirangkap. Nanti apakah pengaruhnya bagaimana lagi kita bisa kita dalami. Tapi yang jelas misalnya di kasus ini sudah ada bagian yang mengotorisasi kredit. Jadi bukan bagian yang menangani proses order penjualan. Yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah pemisahan fungsi atau segregation of duty. Nah, tadi lihat ada berapa yang harus dipisahkan fungsinya ya. Ini contohnya ada 2 ya. Bagian yang menangani kredit dan order ya. Nah, apa bedanya dengan nomor 1 ya?
ini nomor 1 ini adalah bagiannya ya. Jadi bisa saja ini bagiannya sama ya. Misalnya kalau yang menangani order penjualan itu bagian marketing, tapi otorisasinya manajer marketingnya atau direktur marketingnya boleh, ya. Jadi otorisasi itu adalah orang yang berkuasa untuk menentukan atau menolak kredit, ya. Bukan si orang yang yang menangani order penjualannya. Nah, kalau yang kedua ini pemisahan fungsi diperjelas lagi ya. Harus terpisah bagiannya. Mana bagian yang menangani order penjualan, mana ya bagian yang khusus menangani kredit. Nih kalau ada tulis ada ya. Nah, kalau tidak ada tulis tidak ada. Nah, kalau tidak ada kita catat saja di sini efeknya apa ya. Misalnya ternyata di kasusnya perusahaan ini menggabungkan atau masih bersatu ya. Bagian yang nangani order dia, kemudian bagian yang memberikan kredit juga dia. Nah, kita catat di sini efeknya apa. Nah, misalnya di sini terjadinya over limit ya dan timbulnya piutang yang tidak tertagih. Oke, contoh berikutnya adalah pemisahan fungsi antara bagian yang menyimpan barang persediaan dengan bagian yang melakukan pencatatan. Nah, kalau ada tulis di kolom ada, kalau tidak ada tulis di kolom tidak ada ya, beri tanda centang. Kemudian tuliskan pengaruhnya apa. Ya. Ini contohnya 2 ya. Pun tulis di bawah sini nih. Bawah sini isikan lagi nih. Tadi setelah pemisahan fungsi apa? Supervisi. Cek lagi ada apa tidak, efeknya bagaimana, terus apa lagi dan seterusnya lah ya. Nah, ini adalah salah satu teknik atau cara bagaimana kita menilai kelemahan atau kekuatan pengendalian internal suatu perusahaan. Jelas ya? Kalau kurang jelas, saya nanti akan sediakan forum diskusi ya, forum untuk diskusi dan di situ boleh bertanya hal-hal yang kurang jelas. Kemudian nanti ada kuis untuk menilai diri sendiri ya, sudah sampai mana pengetahuan tentang internal control ini, dan nanti tugas sebagai pendalaman dari materi yang kita pelajari. Demikian untuk kuliah hari ini, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan.